Pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang Ukom Farmasi terbaru 2020. Oke, saksikan. TTK melakukan ekstraksi bunga kecombrang dengan etanol 90%. Kemudian hasil ekstraksi difraksinasi menggunakan N-heksana, etil asetat, dan air. Masing-masing fraksi kemudian dianalisis dengan kromatografi lapis tipis. Fraksi etil asetat memberikan data jarak bercak 5,3 cm dengan jarak pengembangan pelarut 8 cm. Berapakah nilai RF dari senyawa tersebut? A. 0,27, B. 0,35, C. 0,53, D. 0,66, E. 0,8. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. 0,66, dimana untuk menghitung RF sama dengan jarak yang ditempuh oleh senyawa per jarak yang ditempuh oleh bagian depan pelarut, sama dengan 5,3 dibagi 8 dapat 0,66. Selanjutnya, TTK sedang melayani pasien yang mengeluh sakit pinggang dan membeli obat analsik tablet. Analsik tablet mengandung antalgin 500 mg dan diazepam 2 mg setiap tabletnya. Apakah yang harus TTK lakukan? A. Melayani permintaan pasien, B. Menawarkan obat lain, C. Memberi tablet analgetik untuk mengurangi rasa sakit, D. Memberi jamu yang berkhasiat menolong keluhan sakit pinggangnya, E. Menjelaskan kepada pasien bahwa obat tersebut harus dengan resep dokter. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya E. Menjelaskan kepada pasien bahwa obat tersebut harus dengan resep dokter. Selanjutnya, pada obat bebas terbatas tercantum tanda peringatan yang tercetak berwarna hitam, berukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, dan memuat pemberitahuan warna putih. Salah satu peringatan yang ada dalam obat bebas terbatas adalah awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Berapa nomor peringatan untuk sediaan tersebut? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5, E. 6. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya E. 6. Selanjutnya, pasien rawat inap di rumah sakit mendapat resep Praxidin nomor 9 S3DD 1,5 HC. TTK menyiapkan obat tersebut di atas untuk keperluan 1 hari. Kemudian menyerahkan langsung kepada pasien tiap jam minum obat. Apakah mekanisme distribusi obat pada pasien tersebut? A. Individual prescription, B. One daily dose (ODD), C. Unit dose dispensing (UDD), D. workflow stock (WFS), E. kombinasi IP dan UDD. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini Jawabannya gratis. C. Unit dose dispensing (UDD). Selanjutnya, suatu fasilitas produksi yang termasuk kelompok usaha mikro obat tradisional (UMOT) akan mengembangkan sediaan obat tradisional dalam bentuk kapsul, ekstrak kulit buah manggis, dan minuman serbuk jahe merah. Untuk itu, harus mengubah izin usahanya menjadi usaha kecil obat tradisional (UKOT).
Apakah instansi yang harus dituju untuk pengajuan perubahan izin tersebut? A. Badan POM. B. Balai POM. C. Kementerian Kesehatan. D. Dinas Kesehatan Provinsi. E. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini Jawabannya gratis. D. Dinas Kesehatan Provinsi. Selanjutnya, TTK melakukan rekonstitusi obat kemoterapi di dalam BSC. Tanpa sengaja terjadi kecelakaan kerja sehingga obat tersebut terkena mata TTK tersebut. Apakah yang harus dilakukan TTK tersebut? A. Seka mata dengan larutan H2O2 3%. B. Bilas mata terbuka dengan air panas. C. Cuci mata terbuka dengan larutan NaCl 0,9%. D. Aliri mata terbuka dengan air selama 5 menit. E. Tanggalkan APD dan segera minta pertolongan. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. Aliri mata terbuka dengan air selama 5 menit. Selanjutnya, pasien datang ke instalasi farmasi rumah sakit dengan membawa resep dari polis saraf sebagaimana gambar berikut. Apakah arti dari signa obat tersebut? R. Mecobalamin 500 mikrogram ampul nomor 3. SIMM. Pasien menanyakan terkait aturan pakai obat tersebut. A. Untuk pemakaian dalam. B. Untuk pemakaian luar. C. Serahkan kepada dokter. D. Dibuat menurut seni merci obat. E. Cara pakai sudah diketahui. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya C. Serahkan kepada dokter. Selanjutnya, industri farmasi mengembangkan sediaan farmasi dengan rancangan formula sebagai berikut. Untuk 1 botol, oleum zaitun 40 ml, oleum citrus 0,5 ml, gumi arabicum 12,5 mg, sirup simplex 10 ml, vanilin 4 mg, etanol 70% 6 ml, aqua at 100 ml. Apakah jenis sediaan cair tersebut? A. Sirup. B. Elixir. C. Emulsi. D. Suspensi. E. Posio. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya C. Emulsi. Selanjutnya, TTK bekerja di apotek, ditugaskan untuk mencatat obat-obat yang kosong dan yang akan dipesan. Pencatatan tersebut dilakukan pada suatu formulir atau buku khusus. Apakah formulir yang dimaksud? A. Kartu stok. B. Stock of name. C. Defakta. D. Ketersediaan. E. Surat pesanan. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini Jawabannya gratis. E. Surat pesanan. Selanjutnya, TTK bertugas menyimpan obat dan perbekalan farmasi. Barang yang disimpan adalah etil klorida, obat asma dalam bentuk inhaler, obat tetes mata, vaksin, dan oksitosin. Obat atau bahan obat yang mudah terbakar, maka diletakkan di tempat khusus, terlindung dari cahaya matahari langsung karena mudah meledak.
Apakah obat yang dimaksud? A. Etil klorida. B. Obat asma dalam bentuk inhaler. C. Obat tetes mata. D. Oksitosin. E. Vaksin. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya A. Etil klorida. Selanjutnya, TTK melakukan ekstraksi tanaman Acalypha indica untuk mencari metabolit sekunder golongan alkaloid. Ekstraksi dilakukan pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Apakah metode ekstraksi yang dilakukan tersebut? A. Maserasi. B. Enfluerasi. C. Perkolasi. D. Destilasi. E. Reflux. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. Destilasi. Selanjutnya, ekstrak Andrographis paniculata diketahui memiliki aktivitas anti malaria. Untuk memenuhi persyaratan standarisasi ekstrak, maka dilakukan pengujian parameter non-spesifik yang bertujuan untuk mengetahui jumlah kandungan logam yang mungkin masih terkandung dalam tanaman. Apakah jenis pengujian yang dilakukan untuk tujuan tersebut? A. Kadar air. B. Kadar abu. C. Fenol total. D. Alkaloid total. E. Sisa pelarut. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya B. Kadar abu. Selanjutnya, TTK melakukan screening fitokimia terhadap ekstrak Symphogon nardus. Ekstrak dilarutkan dalam 2 ml HCl, lalu dipanaskan 5 menit dan disaring. Filtrat yang diperoleh ditambah 2-3 tetes per reaksi Dragendorf dan diamati terjadinya reaksi perubahan warna jadi jingga. Apakah jenis senyawa metabolit yang terdeteksi? A. Alkaloid. B. Glikosida. C. Flavonoid. D. Saponin. E. Tanin. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya C. Flavonoid. Selanjutnya, sebuah industri farmasi akan memformulasi sediaan metampiron dengan formula sebagai berikut. Metampiron 500 mg, Avicel 5%, PVP 5%, MG stearat 1%, talc 1%, laktosa ad 650 mg. Berapa miligram jumlah total bahan tambahan yang digunakan tiap tablet dari formula tersebut? A. 50, B. 75, C. 100, D. 125, E. 150. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya E. 150, di mana total seluruhnya 650 dikurangi zat aktifnya 500 sama dengan 150. Selanjutnya, pasien dengan tekanan darah yang tidak terkontrol mendapatkan terapi kombinasi dengan salah satunya merupakan golongan diuretik.
Dokter menjelaskan bahwa obat ini berisiko meningkatkan kadar kalium. Apakah nama diuretik yang dimaksud? A. HCT, B. furosemid, C. chlorthalidone, D. mannitol, E. spironolakton. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya E. spironolakton. Selanjutnya, pasien mendapatkan resep Daunil tablet untuk pengobatan diabetes mellitus dengan aturan pemakaian 1 tablet setiap hari. Obat tersebut tidak tersedia di apotek, sehingga atas persetujuan pasien diberikan obat generiknya. Apakah nama generik obat tersebut? A. Glimepirid, B. glibenclamid, C. gliclazid, D. acarbose, E. pioglitazone. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya B. glibenclamid. Selanjutnya, TTK di gudang farmasi melakukan kegiatan penyimpanan obat. Cara penyimpanan yang dilakukan dengan menempatkan obat berdasarkan kegunaan obat tersebut. Amlodipin, captopril, valsartan disimpan pada rak yang sama. Apakah dasar cara penyimpanan obat tersebut? A. Berdasarkan alfabet, B. Berdasarkan jenis obat, C. Berdasarkan batas kadaluarsa, D. Berdasarkan farmakoterapi, E. Berdasarkan bentuk sediaan. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. Berdasarkan farmakoterapi. Selanjutnya, pasien umur 12 tahun, berat badan 30 kg, didiagnosa ISPA dan mendapatkan terapi antibiotik azitromisin. Dosis azitromisin untuk anak adalah 10 mg per kilogram berat badan per hari selama 3 hari. Sediaan azitromisin yang tersedia adalah 15 ml dengan dosis 200 mg per 5 ml. Bagaimana aturan pakai obat tersebut? A. 1 kali sehari 5 ml, B. 1 kali sehari 7,5 ml, C. 1 kali sehari 10 ml, D. 1 kali sehari 15 ml, E. 1 kali sehari 30 ml. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya B. 1 kali sehari 7,5 ml, di mana untuk anak usia 12 tahun dengan berat badan 30 kg, perhitungan azitromisinnya 10 mg kali 30 sama dengan 300 mg. Sediaannya 200 mg per 5 ml. Sementara yang dibutuhkan 300 mg. Jadi 1 kali sehari 7,5 ml. Selanjutnya, industri kosmetika mengembangkan sediaan kosmetika dari bahan alam. Salah satu bahan yang digunakan adalah ekstrak dari Osimum santum. Komponen senyawa tanaman ini dapat mengabsorpsi sinar UVB sehingga memiliki efek fotoprotektor yang baik pada kulit. Apakah jenis sediaan kosmetik yang sesuai dengan bahan tersebut? A. Boreh antioksidan, B. Lulur pencerah kulit, C. Masker wajah, D. Sabun pemutih, E.
krim tabir surya? Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya E, krim tabir surya. Selanjutnya, TTK ditugaskan untuk membuat perencanaan obat pada tahun 2020 dengan menggunakan metode konsumsi. Salah satu obat yang direncanakan adalah antasidadoen tablet. Jika pemakaian antasida pada tahun 2019 adalah 1.200 botol, dalam kurun masing-masingnya 1.000 tablet, dan pernah terjadi kekosongan obat selama 2 bulan. Jika ditetapkan buffer stok 20%, light time 3 bulan, dan diketahui dari stok opname per 31 Desember 2019, jumlah antasida adalah 200 botol. Berapa botol rata-rata pemakaian antasidadoen pada tahun 2019? A. 100, B. 120, C. 200, D. 240, E. 300. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya B, di mana pemakaian untuk 1 tahun 1.200 dan terjadi kekosongan selama 2 bulan. Jadi 1.200 per 10 sama dengan 120. Jika ada pertanyaan, saran dan masukan, silakan isi di kolom komentar ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.